Ini pengantar sebelum saya lelang ya. Saya ngomong betul. Cal, lo ini adanya abang. Kalau adanya abang, sedekah lo mesti beda. Yang lain sebulan, lo setahun dong. Mau denger setahun bang, mikir nih. Itu lift Indosat udah kebuka. Cak, ini saya bocorin dikit kantornya di mana. Cak, kebuka tuh. Tapi Ijal gak masuk, mikir deh. Dijagain liftnya. Bang, makan apa bang? Cal, kalau sebelumnya lu tidak cuma kalau sebelumnya lu cuma tidak percaya, sekarang lu jatuh nyepelin Allah. Kalau sebelumnya cuma lu nggak percaya, dihitungnya bodoh lu nggak percaya. Bahar nih, oh percaya, bodoh ya. Betul. Tapi kalau kalau nggak percaya kafir, sorry. Kalau tidak melakukan bodoh. Bainahuma ragu-ragu. Di antara keduanya percaya sih. Elah Ustaz ribetin. Saat kenapa datang sih gitu ya. Udah itu jadi moderator lagi. Aduh. Jadi MC gitu kan. Jangan. Sekarang lu jatuh pada apa? Pada musyrik. Emang ada yang ngasih makan ente selain Allah? Apa gaji ente? Itu jatuh tuh ente kalau tadi cuman nggak mau atau ragu atau tidak percaya. Yang sekarang ente jadi musyrik. Jadi mesti gimana? Nggak ada pilihan kecuali lu sama no apa lah. Perhatikan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Semua ayat itu diturunkan oleh Allah. Pilihan buat warasihuna, yakni orang-orang yang cerdas adalah apa? Yaquluna amanna, saya percaya. Enggak ada di situ aku berpikir. Nah, aku mempertimbangkan amanna. Kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang kemudian memetik pelajaran kecuali dialah orang-orang yang tergolong pada ulul albab, orang-orang yang memang cerdas. Setelah ayat itu bunyi apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau balikan lagi setelah kami percaya. Saya bilang sama adik saya, Cal tadi udah percaya Pak. Terus sekarang gimana? Ragu-ragu. Ya udah baca doa ini. Rabbana hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana. Pak kalau tahu tuh, kita udah yakin, oh kayaknya ya, tapi sebelahnya sikat kata Rabbana la tuzigh qulubana. Ayat setelah itu, ini ayat yang ditunggu-tunggu sama kita semua. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Akhirnya nyampe. Adik saya eksekusi. Ayo bang, masuk deh, masuk ke. Bang, pertanyaannya, sedekahnya bulanan apa langsung setahun? Cal, sampai sini kemampuan ente, kemampuan kamu. Ada nggak aset atau uang senilai 84 juta rupiah? Ada bang?
Kalau ada eksekusi siapa? Dieksekusi. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, alhamdulillah, Faisal dipecat. Bahasa halusnya restrukturisasi, dirampingin. Kenapa? Wallahualam bisawab deh. Kita berdua cuma bisa nebak-nebak. Pada saat itu Qatartel bakal masuk, bla 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 bla, ngertilah. Tapi kalau dia tidak keluar dari Indosat saat itu, bisa jadi peristiwanya akan berbeda. Karena akan dikirim juga nih dari situ ke Qatar. Tapi sebagai representatif dari perusahaan tersebut, gajinya tidak akan sefantastis Faisal. Karena masuk kota, udah selesai pembelian segala macam, nih Qatar manggil orang-orang yang sudah di luar dari garis. Salah satunya dari saya. Allah yarhamu, Allah merahmati dia. Dia sedekah 84 juta, dia dapat 840 secara hitung-hitungan janji Allah. Saya termasuk orang yang berkeyakinan ngarep itu ibadah, minta itu ibadah. Jangan malu minta ya Allah. Nggak minta aja bukan dikasih, lagi minta. Allah bayar berapa ke si Faisal adik saya? Bayar 125 juta per bulan. Wajib. Dia ngasih setahun tuh gajinya, Allah bayar dia 120 juta. Itu mendadak tahun itu, dia haji, dia umroh. Ada satu waktu 125 dipencet sama dia, cekrek, dinolin lagi, pindah ke Riyadh. Satu waktu dinolin lagi, dia cekrek lagi. Masya Allah, sekarang jadi manajer Asia. Gak tahu itu apa perusahaannya, dia pamit sama abangnya. Berapa bulan yang bang, izin berangkat ke istri Malapan. Subhanallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak sisi sudah saya sampaikan tadi Allah. Pesan awal bahwa perbesar kemudian sedekah kita dengan menjadi simpul-simpul sedekah. Nanti tunggu tanggal mainnya dari panitia. Kalau sekarang kan baru ada formulir transfer nih. Kalau sekarang baru ada formulir transfer, tapi nanti besok akan ada formulir simpul. Siapa sih yang mau jadi simpul? Ayo kuliah di mana? Di Tokyo, di Waseda. Waseda. Bisa nggak ngajak orang sedekah di sana? Kira-kira begitu. Ente jadi simpul. Ya seberapanya ada. Tapi ketika simpul itu Indonesia, nanti ada simpul lagi Solo, ada simpul lagi Semarang, ada simpul lagi kan Suse ini banyak sekali loh ini. Barangkali teman-teman Suse pas pulang nggak ada duit ya udah. Barangkali nggak ada duit. Tapi kan dia punya teman-teman yang punya duit. Itu dia. Ketika kami buka PPPA pertama kali, salah satunya di Bona Indah, datang seorang tukang sapu, lalu teman-teman mengabaikan dia. Saya marah. Ada ceritanya jadi candaan. Saya marah tuh sama staf-staf saya. Tat, ada tukang sapu, Tat. Wih, minta formulir sedekah yang 5 juta. Emang kenapa tukang sapu sedekah 5 juta? Dia pasti mimpi nih kan, supaya bisa sedekah 5 juta. Saya bilang enggak, pasti ada sesuatu yang kita nggak ngerti. Ternyata benar, tukang sapu itu datang lagi besoknya Pak Haji. Datang lagi Bu Haji besoknya. Bawa duit itu 10 juta. Staf saya saat itu, saking tidak percaya masih tukang sapu, dia kan ngobrol dari mana, apa kerjaan gitu ya. Kadang-kadang gitu dah, kulit kita nih suka ngeledek orang berdasarkan berdasarkan pandangan gitu. Orang ini minta 2 formulir, dikasih 1. Kurang Pak, 1 udah 1 aja dulu, 1 juga lumayan. Enggak, saya minta 2, saya butuhnya 2. Lah karena dipaksa 2, tapi si tukang sapu nggak bilang. Ternyata dia punya majikan sakit jantung. Dia ngomong sama majikannya, mau nggak sedekah supaya penyakit jantung itu baik. Ustaz besok nawarin wakaf tunai 5 juta. Bagaimana kalau saya ambilin 2 formulir? Yaudah, kamu ambil sono. Diambil lewat yang tidak diperhitungkan, itulah 10 juta. Masya Allah. Ketika saya bilang, ayo kita semua bergerak ya, termasuk saya waktu Ismet pulang ke tanah air,
Saya bilang, Met, ayo Met, ngomong Met, di TV Met. Oh, kita mau bangun masjid di Tokyo. Saya sudah aturin tuh supaya kelihatan bisa ngomong bahasa Jepang. Saya belajar sama Ismet, gimana apa kabarnya, namanya siapa, bagaimana. Namamu apa dulu? Anato Namewa Dareska. Oh, pokoknya udah belajar nih sama Ismet, sama Dokter Ismet udah belajar nih. Jadi begitu muncul di MNC saya ngomong bahasa Jepang. Tapi begitu dipersilakan, ini ada tamu kita dari Jepang. Nah, kan mukanya Jepang banget Ismet. Ya. Ismet ngomong begini. Gimana Ustaz, apa kabar? Ismet ngomongnya apa kabar? Oh, kok pengen bilang lu orang Jepang? Ya umumkan, saya pun ikut ambil bagian. Kalau 1 juta mungkin berat, 100.000 kita mulai. Setiap orang 100.000 udah mulai dari ujung. 100.000. Udah tahu caranya kan? Pakai duit kita sedikit atau seadanya, atau kita maksimalkan, selebihnya kita pakai duit orang. Tapi tiap bulan kita juga mesti adil, ikut juga kira-kira. Baik, di 5 menit terakhir, 10 menit terakhir saya mau melelang. Saya tidak sampai jam 4 ya, mohon maaf kepada teman-teman panitia. Mohon izinnya, saya mau melelang di kesempatan ini buat saudara-saudara semua. Lelangan buat masjid ya, terserah panitia dah. Mudah-mudahan jadi pahalanya teman-teman ikut juga di seluruh daratan Jepang, Kepulauan Jepang. Dan insya Allah mudah-mudahan juga menjadi pahala panitia yang di Jakarta dari PKPU. Pahala juga panitia yang ada di sini dan semua yang terlibat di sponsorship dari Garuda, BI, Pertamina, BNI, insya Allah di tempat-tempat yang lain juga. Kita akan lelang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan berdoa. Mudah-mudahan yang bersedekah sedang dia punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Dia yang bersedekah sedangkan dia belum punya jodohnya, nama Allah kasih jodoh yang saleh salehah. Yang dari keduanya lahir anak keturunan yang saleh salehah. Mudah-mudahan ada anak turun yang menjadi seorang penghafal Quran. Mudah-mudahan bila mana yang bersedekah belum pernah berangkat ke Baitullah Haram. Ada di antara saudara yang belum pernah pergi haji, ada? Mana coba lihat. Insya Allah Allah nggak pernah mengecewain saya. Allah